Oke guys, selamat datang kembali di acara SMM Screening Malam-Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa chart IHSG dan juga kita akan melakukan screening saham menggunakan aplikasi IMI Broker. Dan hari ini ya, kalau kita lihat pada tanggal 15 Februari 2022 IHSG itu mengalami penguatan ya. Nah ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kemungkinan semalam itu ya atau koreksi semalam itu adalah retest ya untuk garis supportnya ya, karena ini adalah garis resisten sebelumnya cuy. Dan juga ada kemungkinan juga menutup gap ya. Nah ini gapnya udah tertutup dan kembali untuk melanjutkan kenaikan cuy. Dan hari ini IHSG berada di level 6807 ya. Dan ini full sampai closing ya. Jadi dia bertahan closingnya sampai puncak tertinggi untuk hari ini cuy. Tertinggi itu 6800 dan closingnya itu di 6807 juga gitu. Oke. Dan ini tentu saja sangat oke ya kalau kita lihat. Gambarannya sih tetap lanjut ya. Nah ini kemungkinan bakal lanjut bullishnya ya untuk IHSG hari ini. Oke, jadi itu saja sih untuk saham-saham IHSG. Dan juga kebanyakan saham itu kalau antri kebanyakan sudah terbang ya. Jadi kalau lagi bullish ya, ini bisa dikatakan bullish karena breakout dari fase sideways-nya cuy. Nah biasanya kalau saham IHSG naik atau market lagi naik, nah itu memang saham-saham itu atau emiten itu kebanyakan ketika kita antri di bid, nah itu kebanyakan ketinggalan ya, ketinggalan posisi gitu cuy. Seperti sebelumnya itu kita analisa ulang ya atau kita refresh lagi episode sebelumnya cuy. Nah itu ada contohnya semalam itu highs. Nah highs ini nggak nyangka juga ya bakal lanjut naik. Tapi it's okay sih. Hari ini sebenarnya saya nggak ada buy ya. Masih emiten-emiten yang lama dan juga ya masih profit gitu. Biarkan aja dia bergerak. Nah ini highs ini hari ini naiknya 31,2 cuy. Aduh, sangat menyesal. Tapi sebenarnya saya lebih prefer yang ini juga ya. AALI ya. Nah, AALI ini ya, pagi tadi saya agak ini kelupaan untuk antri di opening. Nah, AALI ini naik juga 5,8 ya, walaupun tidak seperti HIS. HIS ini naiknya gila-gilaan ya, tapi nggak apa-apa sih. HIS ini naiknya 8,6, menurut saya terlalu tinggi ya sebelumnya itu. Tapi memang kalau untuk buy pertama sih nggak masalah gitu, buy pertama. Dan juga sini ada EMA 65 ya sebagai resistnya. Nah ini bisa jadi bisa turun ya. Seandainya IHSG enggak ini, kemungkinan bakal turun ya. Namun ya hari ini market berkata lain ya. Saya juga ini sih nggak apa-apa ya, bukan no problem. Tapi selamat juga bagi yang beli ya, beli beli semalam. Nah itu good juga untuk highs ini dapat 31,20% cuy, lumayan. Dan hari ini volumenya juga hanya sedikit yang menghaki. Nah ini kemungkinan para scalper ya biasanya menghaki-haki ini. Oke, untuk ini apakah masih bisa masuk ya? Yang jelas kalau kalian sudah menonton SMM ini cukup lama, saya tidak merekomendasikan yang naiknya itu cukup tinggi seperti ini ya. Sudah ketinggalan kalau saya boleh bilang ya. Walaupun ada potensi naik, tapi risknya itu cukup gede, jadi nggak worth it gitu ya. Sedangkan untuk AALI, nah ini apakah worth it? Sebenarnya sih 5,8, sayangnya dia agak terlalu jauh ya dari support EMA-nya ini ya. Jadi lumayan sakit seandainya dia turun. Kemungkinan saya bakal nunggu koreksi sih untuk AALI karena cukup tinggi juga. Apalagi market cap-nya ini gede ya nilai ini. Nah ini ada resisten di sini ya.
di angka 11.242 gitu. Oke sih ya, untuk Ali juga bagus, apalagi nih Ali jujur saja kelupaan ya. Tapi bagi yang dapat, yang ingat, apalagi yang menonton SMM episode sebelumnya, ini sangat bagus. Untuk Ali tetap keep, dan juga yang untuk Hais juga tetap keep ya. Karena kalau karena kalau beli di bawah itu it's okay aja gitu. Ya, walaupun turun juga tetap profit ya. Walaupun ARB itu kan masih asimetris ya. 7% dari 31 ya, karena kayak beli yang di bawah, nah itu masih tetap cuan cuy. Jadi walaupun ARB nggak masalah. Yang masalah itu adalah ketika beli di atas itu ARB minus 7%, kemungkinan dia bakal lanjut lagi ARB, nah itu udah 14% cuy. Nah itu yang baru pening ya. Tapi kalau kalian beli di bawah it's okay gitu, nggak ada masalah. Atau untuk yang scalping juga nggak ada masalah ya, karena ini volatilitasnya lumayan kuat dan volumenya juga lumayan kuat, jadi cocok untuk scalper gitu. Oke, nah itu highest berikutnya semalam ada 3 ya. Nah ini LPPF. Nah kalau yang saya sarankan dari yang semalam itu LPPF yang belum terlalu signifikan naiknya. LPPF ini it's okay hari ini walaupun naik. Nah ini masih oke ya untuk mau masuk lagi 0,3 0,3. Ini naiknya 1,8 ya. Saya belinya di sini sih, di bawah sini ya. Naiknya bawah 2%-an. Tapi kalau mau beli lagi ini masih oke sih untuk LPPF ya. Masih good. Nah ini LPPF di antara 3 semalam ya. Kalau misalnya yang ketinggalan, nah ini LPPF cocok ya untuk di buy besok. Oke, nah itu untuk LPPF. Hari ini screeningan yang baru ya, kita lihat tadi saya sudah melakukan screening menggunakan data IOD di laptop. Nah ini ada menggunakan Mebius ya, AFL di Paus Academy. Bagi yang mau join ya bisa DM saya di Twitter untuk ikuti kelasnya. Ada 3 segmen, bukan 3 segmen cuy, 3 materi kelas ya. Yang pertama itu adalah price action ya, melihat resistance, support, menentukan gas trendline, bagaimana menggunakan volume ya, Dow Jones Theory, dan dasar-dasar dari prinsip price action gitu. Ya pokoknya masih dasar-dasar, tapi itu sangat penting ya. Candle-candle, nah itu sangat penting. Oke, jadi yang mau daftar bisa via Twitter DM saya ya, atau di Telegram bisa juga. Nanti saya kasih pendaftarannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materinya. Ini ada ADMF. Yang tadi bagus ini kalau nggak salah, Arna ada. Ini tanggal 15 ya, hari ini ya, tanggal 15. Kita lihat satu persatu cuy. Hari ini ada ADMF. Tadi ada yang bagus kalau nggak salah ya. Pengganti untuk AALI. ADMF cuy. Kalau nggak salah ADMF ini ya. Nah ya ADMF. Di sini sebenarnya belum ada signal buy karena perhitungannya ini 100 bar cuy. Sedangkan IOD itu datanya lebih banyak ya ketimbang plugin investing trading view. Nah ini lumayan oke juga ya bagi yang mau beli ADMF. Kita lihat secara chart di trading view yang lebih big picture-nya, secara garis besarnya cuy. Nah ini ADMF. Oke, sebenarnya sini ada ARB ya, penurunan. Ini dividen ya, jadi ada dividen trap. Jadi dia setelah pembagian dividen mengalami ARB beruntun ya untuk ADMF. Nah di sini ada gap yang sebenarnya ini udah tutup ya. Sebagian bagian ini udah tutup, cuman yang bagian atas ini belum. Kok saya lihat. Nah ini jadi ada gap up yang kemungkinan bakal tutup. Dan ini kalau kita lihat, kalau secara chart ya ini polanya memang double bottom ya. Tapi masih potensi belum terkonfirmasi. Sedikit lagi memang bakal menembus untuk, nah kita bisa ambil patokan resistennya di sini, supportnya di sini. Begitu juga dengan yang sebelumnya, resistance ini, patokan di sini. Nah
Nah ini supportnya memang agak kuat ya di area 7500 ini. Nah ini bisa buy on breakout, tapi ini lumayan juga ya. Kalau kita kalau kita pakai trailing stopnya ini adalah EMA-nya, ini kan EMA-nya berdekatan ya, jadi agak lebih mudah gitu. Wait. Kita ukur dulu risk and rewardnya. Anggaplah pembelian pertamanya di 8.000 ya. Di harga sekarang ini 8.000, stop lossnya di bagian-bagian sini. Nah itu hanya 3%an cuy. Ya, targetnya bisa di sini yang pertama ya. Itu sekitar 14%. Puncaknya di sini ya, tertingginya itu ada di 11.200 gitu. Nah ini ADM app lumayan oke sih ya untuk risk and rewardnya. Kita akan masukkan ADM app. ADM app lumayan oke. ADM app tanggal 15.02 2022 cuy. Oke, ini boleh lah ya ADM app. Berikutnya ada Apik. Kayaknya Apik ini nggak liquid sih. Bau-baunya nggak liquid. Apik. Oh, Apik bagus juga ya. Telah seuzon saya. Tolong ampuni hamba. Wah, ini bagus ya. Apik ini, oh ya, Apik ini ya. Yang mau buat all time high Apik. Nah, Apik ini sahamnya lagi uptrend memang. Memang cukup tinggi. Kalau kalian suka follow the trend, nah ini Apik ini lumayan oke juga ya. Sekarang memang lagi di puncak tertingginya ya. Puncak tertingginya. Nah, ini bisa pakai supportnya ya. Di area pullback ini sebagai support. Dia memang tertinggi tapi nggak sampai ke bawah juga gitu. Bisa di bagian sini sebagai supportnya cuy. Waduh. Tapi kalau Apik ini turun ya, itu sudah nggak asik lagi sih. Tunggu ya. Tadi mau di rata harga. Coba posisi pembelian. Dia hari ini closing di 1600. Nah, ini masalahnya risknya ini ya agak ini ya. Kalau pakai target agak sulit ya karena puncak tertingginya belum terbentuk ya. Puncak tertingginya di sini gitu. Kalau mau pakai target ya. Tapi kalau follow the trend ya, ini lumayan oke juga. Yang enaknya itu nunggu dia dekat EMA 13 atau 21 ya. Kalau kita lihat dari chart sebelumnya ya, dia itu support terkuatnya memang di EMA 65 ya. Nah, ini dia nyentuh EMA 65 kemudian mantul naik cukup keras dan ini dua kali ya semenjak dia nembus ini. Sekali, ini dua kali ya. Pullback ini cukup besar ya koreksinya cukup dalam ya. Kalau kita hitung berapa persen harga dari sini ke area ini hanya 8% ya. Koreksinya 8% masih oke lah. Nah, ini bagi yang suka yang follow the trend bisa ini Apik, dan ini apa belinya ini mudah gitu ya, yang nggak suka nunggu lama lagi uptrend. Nah, ini Apik ini cocok, dan dia mulai uptrend dari April 2021 cuy. Jadi hampir mau setahun ya dia uptrend. Dan ini sebenarnya bukan hanya 2021 cuy, dari Agustus 2020. Wah, ini uptrend terus ya sahamnya Apik ini. Pacific Strategi Finansial. Oke, saya akan melihat data sekuritas dulu. Kayak ini lumayan menarik ya Apik ini ya kasusnya. Apik ini kayaknya bukan saham sembarangan cuy. Tapi kalau datanya sih nggak terlalu wow juga ya. PBV-nya 7,3, PER-nya 99,
ROE-nya 8,41%, ROA-nya 2,78%, gross profit margin-nya lumayan tinggi ya, 100%. Dividennya juga nggak ada ya. Action dividen 2011, 2008, 2007. Tapi sahamnya uptrend terus ya, lumayan menarik. Wah, ini zaman-zaman nggak liquid ya dia. Di tahun 2019 ini nggak liquid yang bagian sini. Nah, ini mulai nah ini market crash ya bagian sini. Ini volumenya langsung hilang ya. Volume hilang tapi harganya tetap gitu ya, menjaga. Januari 2020 ini volumenya langsung hilang ya untuk ini. Wah, ini kayak sahamnya repo ya kemarin. Cuman harganya terjaga gitu. Ini juga masih rapi volumenya. Curiga sih repo ya. Cuman sahamnya memang berasnya naik terus ya. Lumayan hati-hati sih untuk Apik. Oke, nah itu Apik. Berikutnya Arna. Nah, Arna ini lumayan bagus juga ya. Arna agak lumayan paham polanya. Wah, jangan-jangan laporan keuangannya bagus nih kayak naiknya hari ini 5,3. Kita lihat Arna secara garis besar. Oke, ini beda Arna ya. Oke, Arwana Citra Mulia yang kita maksud. Oke, dia breakout ya. Hari ini breakout dari garis ini. Wah, ini cakep nih. Oke, untuk Arna sih oke juga ya. Volumenya juga cukup tinggi hari ini. Volume cukup tinggi Arna. Nah, ini dia harga tertingginya ya di 900 cuy. Agak tinggi breakoutnya ya hari ini. Tapi kalau Arna ini masih oke lah ya. Karena dia sahamnya saham yang bagus. Arna. Kita lihat beritanya. Laba bersih Ana melesat 50,34 kan. Yang gila itu tahun sebelumnya ya. Saya lupa kuartal ketiga atau kuartal berapa. Atau year on year. Itu emang dia keramik ya, bisnis keramik. Labanya itu meningkatnya cukup signifikan gitu. Jadi dia ini saham tipikal yang growth investing. Nah, ini cocok untuk Arna disimpan. Makanya wajar jika harganya itu selalu naik coy ya, karena bisnis keramik. Oke, boleh lah karena volumenya lumayan tinggi. Kayak ini sentimen karena laporan keuangan udah muncul ya untuk Arna. Coba kita lihat dulu dari beritanya. PT Arwana Citra Mulia Tbk membuktikan pertumbuhan punya bersih sebanyak 15,3% menjadi 2, pada 2021 dibanding periode sama tahun 2020. Sedangkan laba bersih melesat menjadi 471 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, sebagian besar pertumbuhan punya disumbang oleh penjualan kepada pihak-pihak berrealisasi yakni sebesar 2,24 triliun. Jumlah itu naik 14% dan periode yang sama 2020 yakni 1,96 triliun. Kemudian penjualan pada pihak ketiga bukan sebanyak. Dengan demikian selama 2021 total menjangkau perseroan 2,5 triliun dengan biaya potongan dari penjualan mencapai 12,55 miliar. Adapun keseluruhan lebih 10% didapatkan dari transaksi dengan CESAP yakni 1,75 triliun, PT Catur atau CSAP yaitu 1,75 triliun dan juga
1,55 triliun atau masing-masing menyumbang sebanyak 68%. Kedua transaksi ini dilakukan pada rentang 2020. Ana meningkat 8. Meski demikian, peningkatan laba bersih sesuai dengan target sesuai dari Arna tahun 2021 yang mengincar perolehan laba bersih berkisaran 420 miliar. Jadi targetnya ini tercapai ya untuk Arna, target dari si direksinya. Kemudian total liabilitasnya ya. Jadi ini liabilitas ini adalah hutang. Jadi hutang ini 600 bukan hutang tapi liabilitas itu kewajiban ya. Liabilitas itu kewajiban 673 miliar, naik tipis dari sebelumnya 600 miliar. Jadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian kinerja positif dari perusahaan bahasa meningkatkan laba per saham. Kewajiban liabilitas itu kewajiban pabrik tersebut memproduksi glaser. Kalau pokoknya bagus lah ya Arna ini. Oke, Arna boleh lah. Arna boleh lah cuy. Ini seharusnya udah diwanti-wanti ya di sini. Dekat sini cuman nggak tahu. Kemungkinan dia bakal retest lagi untuk Arna ya. Tapi boleh. Arna juga. Arna. Gak usah lah pakai simbol dolar. Tunggu koreksi. Tunggu di EMA. Oke, Arna. Setelah Arna tadi ada liabilitas BBTN. Oh iya cuy, liabilitas itu memang hutang ya. Sorry. Yang Arna tadi, nah ini liabilitas itu setelah saya cek memang hutang cuy. Artinya, aduh. Sorry. Atau kewajiban ya. Kewajiban membayar hutang, liabilitas. Oke lah, lanjut. Oke lah, inilah mengapa kita harus mendalami sesuatu cuy. Yang membahas yang tidak kita dalami. Oke, itu Arna. Berikutnya Bang BBTN. Wah, BBTN lumayan asik juga. BBTN. Kayaknya Bang pada bagus-bagus semua ya. Hari ini BBNI juga oke. Walaupun ini sangat mengerikan chartnya untuk BBTN. Dia memang di sini ya supportnya lumayan kuat yang ini memang. Targetnya di 2075 cuy. BBTN agak kurang ya. Oke sih. BBTN oke. Ini naiknya langsung haki, sini turun. Kita lihat volumenya, ini bear marketnya sell volume 46 juta lot. Sedangkan ini 53 juta lot.
23 juta lot. Oke deh, sini udah ditahan ya sebenarnya. 23, 46, 53, di mana lagi? Ini 6 juta lot. Sedangkan ini 69. Wah, ini banyak ya hari ini yang nge-buy. Oke, bolehlah untuk BBTN. Risk and rewardnya juga dekat ya. BBTN oke. Aduh, kenapa kesini? BBTN, oke lah, BBTN kita masukkan. BBTN tanggal 15/02/2022. SMM belum terbit ya. Oke, ini kayaknya dia pakai investing ya. Oh ya, untuk investing pluginnya memang lagi error ya. Saya coba juga lagi bikin. Selamat masuk YouTube. Oke, BBTN kita lanjut. UNTR cuy, UNTR. Wah, hari ini banyak juga yang bagus ya. Wajar sih, marketnya juga lagi bagus. Oke, UNTR juga. UNTR ini kayaknya pernah masuk ya, atau saya pernah cek ya. UNTR ini mahal ya, saham mahal. Wah ya, ini kayak saya jual sini nih, UNTR. Ya nggak sih, lupa juga cuy. UNTR ya nggak, kayak pernah bahas ya UNTR. Oh iya deng, kemarin itu signalnya 2025. Oh iya, ini kayaknya saya cut loss ya untuk UNTR kemarin, karena yang dekat sini ya, takutnya dia kembali sideways gitu, tapi sayangnya kembali naik. Kita lihat sahamnya. Nah, ini udah kembali bagus lagi ya. UNTR. Saya cek di portal. Kayaknya ada satu lagi deh. UNTR. TMG memang udah beli sih. Ya kayak UNTR ini cut loss ya. Oke, nah ini lumayan bagus ya UNTR. Kembali bagus ya. Memang kalau saham blue chip ini ya, atau market cap gede ini memang lebih cocok untuk pakai price action ya. Kalau support gitu lebih kuat dia mengkonfirmasinya gitu. Nah, kalau support di sini dia bakal mantul ya. Nah, di sini juga ada support. Jadi memang, nah ini resisten ya. Nah, ketika tembus resisten ini memang kuat gitu area-area. Jadi memang kalau untuk market cap gede memang cocok price action ya. Karena kalau memakai garis EMA nih, dia biasanya ini ya, suka-suka tembus gitu coy. Suka-suka tembus. UNTR boleh lah ya. UNTR
02 2022 cuy. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Oh ya, tunggu loh. Ini udah direkam gak ya? Oke, udah. Berapa menit dah? 30 menit. Oke, gak apa-apa. Semalam juga 30 menit. Gue enter. Nah, ini masih banyak ya. DGSNG. DGSNG. Kita cepat ya. Kita percepat. Supaya uploadnya cepat juga. DGNSG. DGNS. DGNS kan? Ya enggak? DSNG. DSNG cuy. DSNG. 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 Oke. Oh, ini agak-agak tinggi. Kalau mau beli bisa gunakan EMA-nya ya sebagai tempat pembelian. Kalaupun mau beli pertama ini bisa di bayar pertama di sini oke. Kemudian tunggu lagi di EMA-nya. Nah, ini sudah kembali uptrend ya. Untuk DSNG juga bagus. DSNG. Wah, hari ini sahamnya banyak bagus. DSNG cuy. Oke, ini juga pernah saya analisa kayaknya. DSNG. Kita lihat. Lumayan tinggi ya kenaikannya. Nanti dulu DSNG. Oke, kita lanjut lagi karena masih banyak. DSNG ada Tama. Oke, abaikan. Naiknya 8,9 ya. Ini saham-saham gorengan yang jelasnya. Bagi yang mau saham gorengan bisa lihat Tama. SSMS. SMSS. Wah, ini kayaknya belum juga ya. Belum masuk. SMSS. Loh. Kalau nggak ada di sini. Ini baru IPO ya? Wah, ini sama kayak baru IPO ya. SSMS kan? Aduh, salah ketik. Yang benar itu. SSMS. Nah, ini baru betul. Oke, ini sama apa cuy? Kayaknya salah ini ada. Ini saham sawit ya. Oke, cukup tinggi ya. Wah, ini juga saya udah ini ya. Ini memang support kuatnya ya di bagian sini. Ini sudah saya analisa. Nah, ini oke juga ya untuk udah siap lagi terbang. Nah, ini naiknya cuma 6% ya dari titik support terkuatnya ini. Tapi kalau kita tarik di sini, nah itu 9%, sekitar 10% aja. Nah, dan ini hati-hati ya. Sebaiknya kalau misalnya besok udah naik terlalu tinggi, sebaiknya jangan dibeli. Karena ini kalau kita lihat dia membentuk jarum ya, atau shadownya. Ya, jadi kalau misalnya dia naik terlalu tinggi, takutnya dia ketika closing itu nggak setinggi itu cuy. Tidak di harga setinggi itu ya. Jadi prepare bisa beli pas opening ya. Tapi ketika nggak dapat nggak usah dikejar gitu ya. Apalagi kalau udah naiknya gede nggak usah gitu. Oke sih untuk SMS. Ini lumayan oke juga ya. SMSS. Ini yang betul cuy. Nah, ini lumayan oke ya. Kita masukkan juga. SSMS.
15.02.2022. Oke, hari ini lumayan lama ya karena banyak sahamnya yang bagus-bagus ya. Oke, tinggal 2 lagi. Semangat. Kin. Ada Kin. Oke, ini abaikan ya. Walaupun memang oke juga. Udah so tinggi juga. Ini kalau mau beli bisa dekat ini ya, di EMA-nya. Kalau kita lihat, nah ini dia nggak belum nembus ya di EMA 21-nya. EMA 21 dan 13-nya bisa jadikan titik support dan resisten. Kok sekarang jadi support ya. Oke lah, untuk ini juga bagus. Oke, yang terakhir ada GDYR. GDYR. Oke, fix abaikan. Nggak liquid. Oke lah. Aduh, malah saya close lagi. Oke lah, itu aja ya mungkin SMM kali ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bagus ya. Kalau setiap peringkat ADMF oke. Risk and rewardnya oke. Arna ini cocok untuk investing ya. BBTN ini nomor 3 mungkin ya. Nah ini UNTR ini nomor 2 kok bisa saya katakan. Nomor 2 nya ini SSMM SSMS. Oke, ini nomor 2 nya. Nomor 3 nya UNTR sama BBTN ya. ADMF nomor 1 ya. Kategorinya ini bukan berdasarkan siapa yang besok ini ya, bukan siapa besok bakal arah atau naik ya, tapi berdasarkan risk and reward ya. Jadi saya nggak tahu besok bakal naik atau enggak, tapi secara risk and reward yang ADMF ini SSMS, nah ini bagus secara risk and rewardnya. Kemudian UNTR dan BBTN, Arna ini follow the trend ya, dan juga dia breakout serta fundamental bagus. Nah ini Arna ini bagus gitu. Oke, ini saja SMM kali ini. Oke, kita lihat dulu ya, baru hari ini bermasalah ya. Tadi juga di akademi juga, pause akademi juga ada yang bermasalah juga ya. Itu yang baru dikirim baru sekarang kan. Iya Kak Cel hari ini. Oke, kita tutup. Jangan lupa, jangan bosan-bosannya nonton SMM karena kita insya Allah akan update terus ya untuk screening saham-saham dan analisa marketnya setiap hari ya. Senin sampai Jumat tentunya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.